Halo Bapak Ibu Guru yang hebat, salam dan bahagia buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya menampilkan video aksi nyata tentang perubahan kurikulum. Dan sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Tali Budi Zendato SBDNM. Saya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 076071 Lasrala Fau, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, sehingga kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Kurikulum itu memiliki peran dan fungsi. Apakah peran dan fungsi kurikulum? Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Pada hakikatnya, kurikulum itu ada 4 komponen. Antara lain, yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat evaluasi. Pertanyaan sekarang, mengapa kurikulum itu harus berubah? Perubahan kurikulum sangat penting agar adanya penyesuaian kurikulum tersebut dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasikan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat sekarang ini, juga pada masa-masa yang akan datang. Jadi, kurikulum itu harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi pada masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi itu telah berkembang dengan pesatnya, sehingga pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan, tanpa adanya inovasi. Apalagi sebagai guru, tentunya kita bertugas untuk mempersiapkan para peserta didik dalam menghadapi zaman yang baru ini, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Contoh, pada zaman dahulu kala, nenek moyang kita itu hanya bisa menulis pada daun-daun. Mereka hanya bisa menulis pada batu-batuan. Dan dengan adanya perkembangan demi perkembangan, maka manusia itu bisa menulis pada lembaran kertas atau pada buku. Bahkan ketika kita sekolah dulu, kita bisa menggunakan mesin tik untuk mengetik sesuatu. Dan coba kita mengamati peserta didik pada zaman sekarang ini. Mereka sangat luar biasa. Mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Bahkan balita sekalipun sudah bisa memainkan handphone. Dan pada saat kita menjadi murid dulu, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, atau ingin menjadi guru. Tetapi kalau kita lihat perkembangan zaman pada saat sekarang ini, sungguh luar biasa Bapak Ibu.
Cita-cita peserta didik itu sangat beragam. Bahkan cita-cita mereka tidak pernah terlintas dalam pemikiran kita. Di antara mereka ada yang ingin menjadi seorang ilustrator yang terkenal. Ada yang ingin menjadi editor film. Ada yang ingin menciptakan aplikasi game. Ada yang ingin jadi YouTuber dan lain sebagainya. Jadi, inilah penyebabnya kenapa kurikulum perlu berubah. Dengan tujuan agar kita dapat mempersiapkan generasi penerus ini untuk memandang jauh ke depan. Seperti yang diungkapkan oleh sesepuh kita Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, kurikulum itu harus berubah. Kurikulum operasional di suatu satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya, dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasikan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana cara mewujudkan perubahan kurikulum? Untuk merubah kurikulum tidak dapat kalau hanya dilaksanakan secara individual. Tetapi perubahan kurikulum itu harus ditandai dengan adanya kerjasama atau peran antara orang tua dan masyarakat, serta seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kurikulum yang sudah dirancang, serta pengembangan kurikulum itu agar dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, marilah kita melaksanakan perubahan kurikulum. Marilah kita menerapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang berorientasi pada murid. Kita sebagai agen perubahan di dunia pendidikan harus berusaha dan berupaya untuk menciptakan anak-anak yang merdeka dalam belajar, sehingga terwujud nanti apa yang dinamakan dengan well-being student. Artinya, murid-murid itu harus merdeka di dalam belajar. Jadi kurikulum merdeka itu memberikan kemerdekaan buat kita semua, terutama kepada guru dan murid. Maka muncul istilah nanti yang dinamakan merdeka mengajar dan merdeka belajar, yang dalam arti memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya, memberikan kebebasan kepada kita di dalam mendesain kurikulum itu. Jadi marilah melaksanakan perubahan kurikulum dengan menuntun anak-anak dengan kodratnya dan perkembangan zaman, sehingga anak-anak itu dapat mengeksplor potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, baik bagi dirinya, juga bagi orang lain, ataupun bagi dunia secara global. Jadi, demikian video aksi nyata ini. Semoga menjadi kontribusi pemikiran buat Bapak Ibu guru yang hebat. Salam dan bahagia.